Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo semuanya. Selamat datang di YouTube channel aku, Ben Amelsa. Alhamdulillah, kita masih bisa bertemu kembali ya, teman-teman. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran rezeki, diberikan kemudahan dalam menggapai urusannya, tetap semangat, tetap berpikir positif, dan pastinya selalu setia nontonin video yang aku berikan. Oke, hari ini aku mau share tentang belanja bulanan aku ya. Gak banyak sih teman-teman, karena aku belanja itu sesuai kebutuhan rumah tanggaku aja ya teman-teman. Oke, sebelum aku pergi belanja, di sini pas banget harinya aku harus nganterin anak aku sekolah karena ini udah jadwalnya. Dalam seminggu hanya 3 kali pertemuan dan setiap kali pertemuannya itu hanya belajar 1 jam. Sebenarnya anak aku ini kan masih belum 4 tahun ya. Ini aku masukin sekolah sebenarnya hanya untuk bersosialisasi aja, punya temen gitu loh, bisa berinteraksi dengan teman-temannya gitu. Karena di lingkungan rumah papaku itu jarang banget yang namanya anak kecil. Terus kalaupun ada, itu anak kecilnya ya nggak boleh main di luar, jarang gitu, bukan nggak boleh sih, jarang main di luar. Jadi ya kalau anak aku udah sampai rumah ya udah diem aja gitu di rumah, mainnya ya sama aku. Oke, ini udah lumayan buru-buru sih sebenarnya karena udah mepet. Nah, akhirnya sampai di tempat sekolahannya. Ini semacam playgroup sih, tapi mereka menumbuhkan untuk minat baca, tulis, dan berhitung. Nah, setelah antar anakku sekolah, saatnya aku berbelanja. Yeay! Lumayan bisa cuci-cuci mata. Dan kali ini aku nggak lupa untuk bawa tas belanja ya teman-teman. Ya, karena aku nggak mau tuh yang namanya numpuk-numpuk tas belanjaan lagi karena lupa bawa tas belanja dari rumah. Nah, kebetulan aku belanja kan di hari weekday ya. Jadi alhamdulillah aku bisa cuci-cuci mata itu dengan lenggang karena ya sepi. Karena orang-orang kan pada banyak yang kerja ya, sedangkan aku ya kerjanya ya begini deh. Jadi ibu rumah tangga sekaligus konten kreator dan ada usaha kecil-kecilan. Gak apa-apa, dinikmatin aja hidup. Gak usah jadiin beban. Insya Allah rezeki datang dari arah yang tidak terduga loh teman-teman. Amin. Nah, di sini aku masih milih-milih dan aku lihat buah-buahan, waduh pada seger-seger ya. Itu ada lemon yang lagi diskon, terus juga ada buah apel, buah jambu. Lumayan juga sih kalau dihitung per kilonya. Keuntungan belanja di hari kerja itu enaknya ya lenggang ya teman-teman. Tapi untuk diskonan kayak nggak sebanyak di hari weekend, yaitu Jumat, Sabtu, Minggu. Itu biasanya banyak promo besar-besaran di supermarket. Tapi teman-teman juga harus jeli ya, karena biasanya di hari weekend itu kan banyak promo. Tapi banyak juga barang yang di-up dulu harganya baru di diskon. Ya namanya juga belanja di supermarket ya, pasti eh, pihak tokonya pun juga ingin mendapatkan untung dong. Tapi kalau yang namanya kebutuhan pokok seperti beras, gula, garam, terus minyak, terigu, telur, ayam, daging sapi, pokoknya menjadi bahan pokok untuk pangan itu biasanya sudah harga standar ya, maksudnya sudah harga eceran tertinggi gitu. Jadi kalau misalkan pihak toko ingin menaikkan harga yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat, itu sepertinya mereka harus pikir ulang karena takutnya ada sidak gitu dari Menteri Perdagangan. Aku belanja barang ini hanya untuk memenuhi kebutuhan rumah tanggaku aja ya teman-teman. Jadi biasanya kalau stok di rumah aku itu sudah menipis atau sudah habis, pastinya aku akan beli. Dan biasanya aku belinya memang di supermarket ya, karena aku tuh udah tahu harga-harganya gitu loh teman. Dan biasanya pun juga ada diskon seperti ini, aku nggak nyangka juga sih di weekday itu banyak diskonnya. Plus juga ini tuh kebutuhan yang aku ingin beli gitu. Wah, nggak terasa nih udah 1 jam berlalu aku cuci-cuci mata di supermarket. Dan ini langsung aja aku mau jemput anak aku sekolah.
Kebetulan area supermarket dan tempat belajarnya itu berdekatan, jadi aku nggak perlu makan waktu banyak di jalan untuk jemput anak aku sekolah. Dan ini anak aku mau main dulu sebentar sama teman-temannya, sekaligus aku mau kasih dia makan. Karena sebelumnya dia hanya mau makan cemilan, yaitu roti bakar atau biskuit. Begitu deh teman-teman. Setelah itu aku antar anak aku ke rumah neneknya karena dia tuh udah kangen banget sama neneknya dan minta untuk diantar. Oke, ini tadi belanjaan yang sudah aku beli dari supermarket. Langsung aja dieksekusi. Oh ya, sebelum pulang tadi aku mampir sebentar ya ke pasar. Memang rumah papa aku itu areanya itu memang dekat dengan pasar. Jadi lebih mudah untuk berbelanja dalam memenuhi kebutuhan mingguan. Oke, saatnya unboxing. Nah, ini adalah barang-barang yang aku beli di supermarket dan di pasar. Tadi aku beli buah ya, ada buah semangka. Terus ada pisang uli, itu nanti mau aku goreng dan mau bikin campuran. Ada deh sesuatu, nanti aku bikin resepnya ke kalian. Terus ada mie instan. Ini nggak boleh banyak-banyak sih sebenarnya, tapi kalau makan mie instan tuh ya cukup sekali aja buat pencuci mulut gitu. Nah, di sini aku mau tata dulu ya teman-teman, ya biar enak mungkin ya dipandangnya buat teman-teman yang lagi nontonin channel aku. Terus ada gula pasir, ada royco ayam, ada Yakult, ada kental manis. Semua bahan-bahan ini yang memang aku butuhkan ya teman-teman. Jadi sebisa mungkin aku akan menggunakan uang dengan bijak. Terus ada telur ayam juga, ini aku belinya di pasar aja karena tadi agak ribet bawa-bawa telur sekaligus juga jemput anak, takut pecah gitu. Nah, ini juga ada sirup, ada kecap, ada filling coklat, ada tin wall, plastik, ada selai. Nah, itu tadi barang-barang yang aku beli di pasar. Karena kalau aku beli di supermarket itu ada yang lebih mahal dan ada juga yang tidak menyediakan. Kalau teman-teman perhatikan, aku membawa tas belanja itu sebanyak 2 ya. Jadi yang satu tas itu untuk menaruh bahan-bahan makanan, satu tasnya lagi untuk menaruh bahan yang bukan untuk dimakan, seperti deterjen, sabun cuci piring, baygon, kamper, karbol, ya pokoknya sejenis barang yang bukan untuk dimakan itu tidak boleh dicampur dengan bahan-bahan makanan. Oke, ini aku taruh di storage termos nasi bekas jualan almarhum ibu aku. Memang udah nggak aku pakai lagi buat naruh nasi ya, karena kan aku udah nggak jualan seperti almarhum mama aku dulu. Nah, ini yang tadi aku susun, aku taruh di meja ya biar enak gitu dilihatnya barang-barang apa aja sih yang tadi aku beli. Di sini aku mau kasih tahu teman-teman ya bahwa tidak ada niat untuk pamer maupun ria ya teman-teman. Karena ini hanya untuk sebagai kebutuhan vlog aku dan sebagai dokumentasi aja. Dan ini hasilnya. Semoga teman-teman itu bisa ada inspirasi ataupun ada ya manfaat yang bisa diambil dari vlog aku ini. Amin. Dan sekarang aku mau nyusun ke tempat penyimpanan. Untuk etalase yang itu ya teman-teman, aku naruh bahan-bahan makanan. Ada mie, kecap, saus, mentega, bumbu perdapuran yang kering ya. Kalau yang basah aku taruh di kulkas, itu pastinya kalau yang udah diolah ya. Aku mau ngucapin terima kasih banyak buat subscriber aku yang udah support channel YouTube aku sampai saat ini. Terima kasih kalian udah like, komen, serta mendoakan aku. Dengan kalian mendukung aku seperti itu membuat aku menjadi lebih termotivasi dan semangat dalam membuat konten yang insya Allah bermanfaat serta menghibur. Dan untuk teman-teman yang baru melihat nih mampir ke channel aku, terima kasih ya untuk kedatangannya. Semoga kalian itu suka dengan video yang aku berikan, dan semoga aja kalian bisa subscribe yuk YouTube channel aku supaya nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Jangan lupa nyalain loncengnya ya. Terima kasih. Baik, untuk bahan-bahan kue ya packagingnya ya itu aku taruh di tempat penyimpanan
khusus untuk pembuatan kue. Alhamdulillah udah aku rapiin ya teman-teman, karena kalau nggak aku rapiin sebelumnya, aduh pusing deh aku harus taruh ini di mana. Lanjut, aku mau nyimpan berasnya teman-teman, tapi ini nggak aku tuang karena ya wadahnya itu cukup besar ya. Maklum, itu toples bekas kerupuk dagangan ibu aku dulu. Pokoknya sebisa mungkin aku manfaatin barang yang ada. Sekaligus juga aku mengenang gitu. Ini loh barang-barang yang pernah digunakan ibu aku dulu. Ya nggak apa-apa ya kalau misalkan barang yang pernah dibeli almarhumah ibu aku dulu itu bisa dipakai dan digunakan oleh orang lain, insya Allah ada pahala yang mengalir ke dirinya, amin. Lanjut, aku masukin telur, dan itu aku masih punya sisa stok telur ya. Nah, untuk penaruhannya aku biasa geser kayak gitu. Jadi untuk telur lama itu aku akan gunakan dulu yang di sebelah kanan, yang baru sebelah kiri. Dan lanjut untuk selainya, tadi akan aku beli selai strawberry sama coklat. Itu nantinya mau buat filling kayak bikin kue bolu gulung atau sejenisnya lah gitu. Untuk kemiri ini aku taruh di luar ruangan aja. Terus tadi pisang ada yang sudah matang dan ada yang masih belum matang. Dan untuk yang belum matang aku gantung aja. Dan yang sudah matang ini akan aku eksekusi bikin pisang goreng. Oke, next lanjut. Tadi cukup melelahkan ya buat aku sih. Tapi untuk malam harinya ini aku mau menemani anak aku dalam mengerjakan PR-nya. Ini diberikan oleh miss-nya untuk sebagai latihan kembali gitu, mengulang pelajaran kembali yang tadi siang sudah anak aku pelajari. Dan alhamdulillah sih semenjak anak aku itu ikut di Bimba ya, anak aku itu ikut di Bimba. Awalnya itu aku kan mendaftar yang bertujuan tuh hanya untuk supaya anak aku bisa bersosialisasi aja gitu, bisa berinteraksi ke teman sebayanya. Kalaupun ada pelajaran yang nggak nyangkut ke dia, ya udahlah nggak apa-apa. Namanya juga anak aku itu masih kecil. Waktu aku daftarin di umur 3 tahun kurang 1 bulan. Maaf ya teman-teman, anak aku memang agak suka ngerecokin aku kalau lagi nge-record audio seperti ini. Nah lanjut, awalnya kan aku nggak nyangka, ya maksudnya nggak berekspektasi lebih lah kalau anak aku itu bisa untuk mengikuti pelajaran karena kan masih kecil. Tapi ternyata alhamdulillah, masya Allah tabarakallah, anak aku itu bisa mengikuti pelajaran dan ya bisa lebih mudah gitu dalam menyerapnya. Itu pun juga dibantu dengan para miss yang berkompeten dalam memberikan pelajaran, mengarahkan anak itu supaya bisa minat baca, berhitung, terus ya menulis tanpa adanya paksaan. Pokoknya belajar di Bimba itu fun learning banget deh menurut aku. Nah kayak gini deh, dia suka, ya perlu sabar-sabar sih kalau misalkan aku harus dampingi dia dalam mengerjakan PR. Suka acting gitu, drama, ataupun ya kayak suka di bercanda-bercandain dulu gitu. Ya nggak apa-apa sih, yang penting anak aku itu happy dan seneng gitu sama aku. Terus juga posisikan, kalau menurut apa ya, orang psikologi atau ilmu parenting, kalau bersama anak itu ya posisikan juga diri kita itu sebagai temannya gitu. Apalagi kalau seperti anak aku ini yang nggak punya adik ya kan, yang belum punya adik, jadi mau main sama siapa gitu kan, ya pastinya kan sama orang tuanya. Ya gimana caranya, ya orang tuanya itu bisa memposisikan diri sebagai dirinya gitu, teman seusianya dia gitu. Tapi ada kalanya juga sebagai orang tua itu perlu menempatkan posisi yang semestinya. Kalau anak itu ya melakukan kesalahan, diberikan pengertian dulu, pemahaman dulu, baru kalau misalkan dia mengulanginya itu 3 atau 4 kali, boleh kita tegur dengan tegas ya teman-teman. Aku bukan bermaksud untuk ngajarin, tapi ya itu pengalaman aku sih, supaya anak itu kalau keseringan, takutnya ya kalau keseringan diomelin atau dibentak itu
takutnya sih syaraf-syaraf yang ada di otaknya itu yang tadinya cemerlang malah kayak meredup gitu, kayak takut, kurang percaya diri, kayak minder gitu. Aku ya nggak pengen sih sebenarnya seperti itu gitu. Meskipun memang untuk menghadapi anak kecil ya, itu perlu ekstra sabar. Kitanya yang perlu belajar lebih gitu untuk memahami karakter si kecil. Oke, nggak berasa sudah hampir selesai nih video aku. Dan PR anakku pun juga udah selesai, dia kerjakan. Dan sekarang mau rapiin itu mainannya. Alhamdulillah udah nggak terlalu kapal pecah ya teman-teman. Karena sebelumnya itu aku udah bantuin sedikit banget. Terus akhirnya dia yang ngerapiin. Alhamdulillah. Oke, kalau gitu aku mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah setia nonton sampai detik terakhir nih ya. Terima kasih untuk supportnya. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah teman semua.